Johnny, yes papa, kita sudah berada di stadion yang akan menjadi kebanggaan Republik Indonesia. Jakarta International Stadium. Stadion yang merupakan sebuah mega proyek senilai 4 triliun yang akan bisa membanggakan kita sebagai warga Indonesia. 4 triliun, wow! My first impression, well, first of all, kita bicara tentang size. Pertama kali melihat stadion ini, saya nggak bisa bilang stadion ini kecil, tapi juga nggak bisa bilang stadion ini besar. Ya, sesuai standar aja, lapangan bola sudah punya patokan ukuran soal size. Kalau kita bicara Jakarta, kita compare dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang memang terlihat sangat besar. Tapi kalau kita bicara SUGBK, itu merupakan sebuah kawasan olahraga terpadu yang memang di dalamnya itu banyak sekali ada spot-spot atau arena-arena olahraga yang membuat kawasan SUGBK itu terlihat sangat besar. Kalau kamu masih merasakan era Stadion Lebak Bulus, ya kurang lebih seperti ini. Jadi saya bilang 4 triliun untuk membangun stadion yang bisa dibilang tidak terlalu besar, saya bilang normal-normal aja. Karena kalau kita bicara stadion yang ada di Eropa sana, di Inggris, di Italia, memang kebanyakan stadion-stadion itu berada di kawasan pemukiman warga. Dan lokasinya terlihat tidak terlalu besar. Garis keras gak pernah mati, kami kan beraksi. Karena itulah slogan dari kami, Bung Irlan yang menjadi panutan, yang selalu di depan untuk jadi penuntun jalan. Kemanapun pergi, kami selalu berbagi, karena kami sudah seperti layaknya family. Kami memang cuma supporter, kami juga bukan gangster, tapi kami bisa jadi gangster di dalam supporter. Makanya jangan coba untuk mengusik kita, karena kami tak akan diam saja. Kalian bisa bayangkan nggak, John, berada di sini dengan atmosfer penonton yang sebanyak 82.000 menyanyikan lagu kebangsaan Korea. Annyeonghaseyo, Korea Utara atau Korea Selatan. Lu bisa bayangin semua di sini menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Belum ada yang nyanyi aja kita udah merinding. Memang sebelumnya stadion yang memiliki kapasitas terbanyak itu adalah Stadion Gelora Utama Bung Karno, yakni sebanyak 100.000. Tapi setelah adanya proses renovasi, GBK itu sudah tidak lagi memiliki kapasitas yang cukup banyak. Dan stadion inilah yang mencetak rekor sebanyak 82.000 dan single seat. Ya, bangkunya seperti ini. Ini kita harapkan bersama juga kalian Gas John garis keras dan juga masyarakat Indonesia bisa turut menjaga kelestarian, kebersihan dan juga fasilitas yang ada di sini. My second opinion itu tentang daya magis atau nilai sakral ya. Kalau kita bicara stadion dimanapun itu memberikan sebuah nilai luhur atau sakral. Kalau kamu masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ada sebuah pertandingan, merindingnya, Masya Allah, itu sampai bulu guduk, merinding semua. Nah, kita bicara soal Stadion JIS, ketika saya masuk, ya normal-normal aja, tapi daya magisnya terlihat ketika kita masuk ke entrance. Itu terlihat kesan mewah. Nggak kebayang kita di sana nyanyi bareng, singelong. Magisnya dapat dengan kecanggihan teknologi yang ditonjolkan di stadion itu. Kalau kita melihat segala kecanggihan teknologi yang ada di sana, ini PR juga buat teman-teman broadcaster, teman-teman produksi di sana. Jadi lu punya stadion keren, lu punya fasilitas media konferensi pers yang bagus, tapi kalau tenaga broadcaster, tenaga pengambil gambar, kameramen, PD, segala macam yang terlibat untuk pengemasan siaran langsung di stadion tidak mau memperbaiki diri, stadion ini akan tidak berguna. Jadi kita harus memperbaiki kualitas siaran langsung sepak bola Indonesia. Fix, harus. Kamu nonton Liga Malaysia, Liga Thailand aja tuh udah bagus banget broadcastnya. Indonesia masih sama aja. Zoom in, zoom out, lu kata sinetron. Kameranya satu, nggak banyak. Udah gitu kameranya angle-nya nggak jelas. Indonesia harus berbenah. Kita punya sepak bola yang keren, punya penonton bola yang fanatik, dan semua itu adalah kombinasi yang bisa menaikkan pariwisata. Kalau kamu kemas dengan standar-standar aja, please MTech Group, MNC, dan lain-lainnya.
perbaiki kualitas siaran langsung sepak bola Indonesia. Spuso. Zero run off dari kualitas stadion ini membuat semua aliran air baik dari hujan maupun dari manapun itu akan ditampung dan diteruskan ke pengairan di Jakarta Utara. Jadi gedung ini meraih gelar gedung level yang ramah lingkungan level tertinggi. Dan kalau kalian Gasjon garis keras lihat, hijaunya rumput ini merupakan hasil kolaborasi atau konsultasi dari asing yang biasa membangun stadion-stadion di Eropa sana, seperti di Liga Premier dan juga Liga Italia. Kalau kita perhatikan jenis rumputnya, ini adalah rumput pertama di Indonesia yang menggunakan rumput hybrid, ya kan? Jadi rumput yang tidak kena pestisida, ya kan? Dan juga sianida. Rumput hybrid merupakan penggabungan rumput asli dan juga rumput sintetis. Dan standar FIFA rumput ini banyak sekali digunakan oleh stadion-stadion ternama di Eropa sana seperti Allianz Stadium, punya Bayern Munchen. Bayern Munchen apa Bayern Munich? Atau Bayern Munich? Tulis di kolom komentar. Aha, jadi kalau Gasjon garis keras lihat juga atapnya, ya Allah, ya. Jadi ini atap ini menggunakan teknologi retractable, ya kan? Ini juga katanya merupakan sebuah inovasi pertama di Asia, di mana stadion ini memiliki atap yang bisa on dan off atau buka dan tutup. Jadi sebuah perangkat sebesar 3.600 ton lebih digerakkan oleh katrol-katrol yang sangat canggih. Itu bisa membuat atap ini naik dan turun menyesuaikan kondisi event di bawah. Jadi konsepnya stadion ini bukan saja bisa menyelenggarakan olahraga seperti sepak bola, tapi juga bisa digunakan untuk konser-konser musik dan juga qosidahan. Dan untuk pertama kali nih John, ini adalah stadion pertama di Indonesia yang jarak antara penonton dan juga lapangannya itu deket banget. Jadi semoga tidak terjadi kericuhan nih. Biasanya kalau di Liga Indonesia ya kan, wasitnya ngasih kartu kuning atau yang golin offside, penontonnya buru-buru lanjut ke sono. Ya kan, ini gampang nih loncat nih. Semoga dengan tidak adanya pemisah ya, itu malah menjadikan penonton sepak bola Indonesia ini semakin dewasa dan menjadikan sepak bola itu bukan ajang perselisihan tapi ajang hiburan. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here. Kita bicara soal desain. Jadi kalau kita bicara JIS, banyak sekali konsultan-konsultan asing yang terlibat, di mana konsultan-konsultan asing itu sudah berpengalaman membangun stadion-stadion besar di Eropa sana. Tapi hebatnya kalau kita lihat kubah dari stadion JIS, itu sebenarnya terinspirasi dari ikat kepala orang Betawi. Jadi, stadion ini masih mengedepankan culture lokal, di mana stadion ini dibangun di Jakarta dan masyarakat penduduk asli Jakarta adalah suku Betawi. Jadi untuk menghormati itu, stadion ini kubangannya, bulatannya itu dibuat seperti ikat kepala orang Betawi. Oke, ternyata cukup melelahkan juga mengitari stadion yang cukup besar, sebesar beban hidup saya. Dan saat ini Bang Joni sudah berada di ruang ganti pemain nih. Jadi disinilah mental pemain biasanya teruji sebelum bertanding. Baca doa di sini, Bismillah di sini, Al-Fatihah di sini, ya kan. Kamu bisa bayangin di situ ada baju Bambang Nurdiansah, Bambang Pamungkas, Bambang Telolet, dan juga Bambang-Bambang yang lain. Hal menarik juga yang tidak ada di stadion di Indonesia lainnya adalah sistem pembuka kuncinya ini menggunakan sidik jari atau smart keys ya. Kalau di rumah saya masih stupid, masih bodoh, di sini sudah pintar. Jadi nggak tahu nih nanti setiap pemain bola yang mau bertanding di sini, 22 pemain beserta ofisial itu daftar sidik jari dulu atau enggak. Yang jelas mereka harus jepret kemari. Set ya kan, nanti kebuka. Isinya door prize senilai 7.500 perak. Dan sekarang saya mau coba motret ruangan yang masih seadanya sebenarnya dengan nuansa entah mengapa orange ya. Oh, karena ini adalah akan menjadi rumah bagi Persija Jakarta. Jadi ini adalah ruang ganti home, ya kan? Sedangkan untuk tamunya di sana. Jadi saya coba akan motret dengan lensa 35 juga dan juga kamera full frame. Emang paling susah tuh motret menggunakan lensa 35 mili John, ya. Kita lihat nih, bagus apa enggak? Kayaknya sih nggak bagus, karena saya masih menyandang sebagai status fotografer amatir. Tuh kan gelap, wow. Tapi di sinilah kita bisa ngelihat ya. Di sini mungkin coach Shin Taeyong
Dan juga Coach Lee Min Ho dan juga Annyeonghaseyo akan memberikan instruksi di sini. Permainan forward atau defensif atau park the bus. Ya kan? Di sini. Kali ya, tapi ini kayaknya bukan papan tulis dah. Ini lemari biasa deh, ya. Jadi sampai detik ini saya sudah merasa jantung saya berdebar sebagai pecinta Liga 1 Indonesia. Ini akan menjadi markas besar dan juga kebanggaan dari Macan Kemayoran. Sorry ya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, saya yang merawanin nih, kencing di sini. Jadi ini adalah fasilitas mandi yang cukup mewah dengan marmer yang kalau di Mitra 10 harganya lumayan mahal per meternya. Dan suasana kamar mandi yang cukup profesional dan cukup keren ini tentunya diharapkan bisa meningkatkan moral bertanding para pemain sepak bola agar Indonesia segera lolos ke final Piala Afrika atau Piala Uganda bersama Robert Mugabe dan juga timnas Zimbabwe. Jadi jeleknya habit bangsa Indonesia ini ketika lo membangun infrastruktur itu di Uber targetnya itu bukan skala prioritas untuk kualitas, tapi untuk kepentingan politik. Jadi sebuah infrastruktur itu diusahakan jadi jangan sampai sebelum pemilu atau setelah pemilu. Jadi ada legacy dari pemimpin yang terkait. Jadi jeleknya itu. Jadi kita nggak heran kalau banyak sekali infrastruktur publik yang umurnya nggak bertahan lama. Selain perawatannya tidak baik, juga proses pembangunannya dipaksakan. Saya teringat kasus ketika pemerintah membangun sebuah bendungan. Bendungan itu memakai konsultan dari Korea. Di Korea Selatan sana, membangun bendungan itu diperlukan waktu minimal 5 tahun sampai 7 tahun. Di Indonesia ini, membangun bendungan itu bisa hanya setahun atau 2 tahun. Supaya jadi sebelum pemilu berakhir. Jadi kamu bisa bayangin, infrastruktur sepenting bendungan di Uber hanya untuk isu politik. Jadi ini satu-satunya faktor paling tidak asik dari Stadion JIS ini. Banyak sekali isu politik yang berkembang. Stadion ini panas karena gubernurnya siapa yang membangun. Tapi kalau kita bicara objektif, stadion ini sebenarnya andil dari banyak sekali pemimpin daerah di Jakarta. Stadion ini mulai digaungkan sejak 1970-an. Jadi pernah ada sengketa antara swasta dan juga pemerintah kota Jakarta yang membuat proses pembangunan stadion di area kawasan BMW ini jadi nggak jadi-jadi. Jadi mulai dari zaman Gubernur Kiplik sampai gubernur sekarang ya, itu stadion nggak jadi-jadi. Tapi sebenarnya proses tetap dilakukan. Jadi setiap gubernur itu punya andil dalam proses membangun stadion ini. Ini soal isu politik yang masuk ke dalam olahraga yang membuat stadion ini jadi sedikit nggak lucu gitu. Gimana menurut kalian? Apakah polemik politik itu pantas dimasukkan ke dalam olahraga? Ketik komentar kalian. Wah, disinilah saya teringat kasus atau kejadian di mana Cristiano Ronaldo menyingkirkan botol minum. Dan ini adalah ruang press conference di mana pemain dan pelatih biasanya melakukan klarifikasi penting kalau dia kalah. Jadi kalau kalah ngelesnya di sini. Oh, ini ada pemain bola dari Ukraina ya. Safonso Alejandro orang apa? Insya Allah ya. Jadi ini ada teman dari SEA Today yang merupakan suatu televisi baru, ya, TV baru ya. South Asia Today. Jadi ngomongnya bahasa Inggris dia dari tadi syutingnya. We want able to speak Alright. bahasa Indonesia. So actually, where you come from? I'm from Surabaya. Oh, Surabaya. Jancok berarti ya. Jancok forever Jancok. Jadi di sinilah saya benar-benar sepakat ya, kita mengakui ini seperti bukan ada di stadion yang berada di Republik Indonesia. It feels like we living in another country. Bukan seperti ada di negara berkembang gitu loh. Jadi pembangunan yang memakan biaya cukup besar ya. Jadi 4 triliun itu berarti sekitar 4.000 miliar bisa dipertanggungjawabkan dengan kualitas kusen yang baik. Kusen ya kan. Jurnalis juga sebagai ujung tombak dari sebuah publikasi dan juga pemberitaan dimanjakan.
Jadi kalau tempatnya kayak gini, beritanya bagus-bagus aja. Bisa jadi ini taktik sebenarnya. Lu bayangin wartawan dikasih tempat duduk senyaman ini apa? Dia ngeliput tempat tidur coba. Tuh, ya Allah. Tuh, nanti si pelatihnya lagi ngomong kita tidur, ya kan saking nyamannya. Jadi tempat ini memang didesain untuk memanusiakan manusia. Jadi bukan lagi sepak bola itu menjadi cuman ajang hiburan, tapi menjadi sebuah industri atau bisnis yang memang menjanjikan. Itu mengapa banyak konten kreator atau YouTuber di sana itu beli klub bola. Gasjon juga kalau punya duit, saya mau beli juga PS Ciputat. Nanti kaptennya kalau yang sana itu beli Ozil, saya beli Schumacher biar larinya kenceng. Oke? Experience kita ketika kita diundang secara eksklusif oleh Jakpro sebagai pengelola dari stadion. Itu kami wartawan atau media itu sangat jujur ya, itu sebenarnya sangat dibuat tidak nyaman karena kita harus meliput dengan menggunakan pakaian APD atau pakaian safety. Kaki saya baret-baret. Pak, itu AP Boots-nya sakit banget sepatunya. Helm, kalau bayangin kalau reporternya cewek cantik sudah ke salon, rambutnya udah cetar membahana, sampai sono disuruh pakai helm proyek. Jadi nggak cantik membawakan acaranya gitu. Jadi memang itu memang standar yang harus kita ikuti gitu ya. Ada aturan safety di mana kalau proses pembangunan tidak mengikuti aturan safety bisa kena denda. Tapi APD itu sangat membuat kita tidak nyaman dan tidak leluasa dalam meliput atau mengekspos area stadion ini. Berikutnya itu soal durasi waktu. Jadi tim produksi Gasjon hanya diberikan waktu sekitar 60 menit untuk meliput stadion segede dosa gua. Gede banget. Muternya capek banget nggak nyampe-nyampe. Lo bayangin 60 menit lo harus mengekspos stadion sebesar itu. Nggak cukup. Dan banyak sekali area-area yang dikatakan zona merah yang nggak boleh diliput. Nah itu lucu ya. Itulah jeleknya bangsa Indonesia juga. Lo mau syuting apapun di negara ini dipersulit. Lu mau syuting di pinggir jalan disamperin ormas. Sedangkan fungsi film itu untuk membangkitkan pariwisata, Johnny. Ya kan? Lu lihat Korea, gimana mobil Hyundai-nya bisa laku pesat, gimana handphone Samsung-nya bisa diminati banyak orang. Itu semua karena mobil Hyundai, handphone Samsung, itu semua placement di film-film drama Korea. Dan drama Korea berhasil mendunia sehingga produk-produk dan juga lokasi-lokasi cantik di Korea Selatan ingin sekali dikunjungi. Jadi salah persepsi kalau lo syuting dipersulit. Harusnya penggunaan drone, FPV, segala macam syuting itu dimudahkan agar potensi pariwisata yang ada di Indonesia ini bisa kebuka. Jadi sayang banget kemarin kita sudah bawa perangkat FPV di mana kita mengharapkan gambar-gambar ajaib tapi nggak diizinkan. Jadi lagi-lagi ini soal birokrasi yang nggak penting sebenarnya. Semakin banyak publikasi, semakin banyak gambar-gambar bagus tentang sebuah atraksi atau area pariwisata itu akan menunjang ekonomi di sekitar situ. Jadi semoga Bapak Menteri Pertanian itu mendengar saya gitu. Supaya pariwisata di Indonesia ini semakin maju ya Bapak Sandiaga Uno ya. Bapak harus mempertimbangkan nih masukan saya. Bebaskan lokasi syuting yang ada di Indonesia sekarang juga. Nah John, di sini juga ada sebuah mini lapangan nih, nggak tahu fungsi dan tujuannya apa. Yang jelas ini udah pasti kepake. Mungkin ini ketika pemain bola itu beraksi di lapangan sesungguhnya ini buat anak-anaknya. Atau ini sebenarnya bisa juga buat ini John, buat pemain-pemain cadangan yang udah berharap main, ya kan, dikasih harapan palsu sama pelatih. Dia bisa main bola-bola kecil di sini, ya kan? Dia bisa luapkan amarahnya John ya, tendang bola sekencang mungkin ke tembok, sampai temboknya bolongnya ke gawang lawan. Dan ini sebuah fasilitas yang cukup absurd tapi mungkin ada maknanya ya, karena saya bukan praktisi dan juga bukan ahli dalam konstruksi pembangunan, tapi saya rasa ini adalah warming up buat pemanasan pemain-pemain ya. Daripada dia pemanasan di pinggir lapangan disorakin sama bonek, ya kan, mendingan dia panasin di sini. Nah John, di sini juga ada parkiran mobil yang indoor. Jadi memang fasilitas parkiran mobilnya nggak banyak, cuma 1.500.
Kenapa kalian berpikir stadion yang memiliki kapasitas 82.000 hanya memiliki parkir mobil 1.500? Jawabannya adalah kalian diharuskan naik angkutan umum. Karena stadion ini memiliki integrasi antara stasiun KRL, LRT, Transjakarta, dan juga taksi, Gojek atau Uber gitu ya. Jadi memang parkiran mobilnya diminimalisasi supaya kayak di bule-bule. Kalau di Liga Inggris, di Liga Italia, Liga Jerman, kalau kalian pernah nonton bola di sana, semuanya penuh naik kereta, semuanya penuh naik angkutan umum. Jadi ini rangkaian dari mendukung pemerintah melindungi alam untuk mengurangi emisi, kurangi mobil, naik angkutan umum. Stadion ini sudah memasuki tahap 95% akan jadi. Katanya itu launchingnya akan dilangsungkan pada bulan Maret. Walaupun memang sebenarnya banyak sekali penyesuaian target karena kondisi pandemi sehingga molor. Tapi update terakhir katanya stadion ini akan di-launching pada bulan Maret 2022. Tapi penglihatan mata saya yang siwer ini, saya nggak akan yakin kalau stadion itu benar-benar akan jadi pada bulan Maret. Karena yang saya lihat masih banyak sekali finishing yang belum selesai dilakukan. Jadi besar harapan saya, semoga stadion ini bisa menjadi sebuah objek wisata baru. Jadi banyak sekali laki-laki di dunia ini yang terobsesi dengan stadion. Saya pun kalau keluar negeri pasti pengen ke stadion. Walaupun nggak ada pertandingan, saya ingin sekali ke stadion. Jadi saya rasa stadion yang keren, canggih, dan berprestasi ini harusnya bisa meningkatkan potensi pariwisata yang ada di ibu kota Jakarta dan juga di Kota Madya Jakarta Utara khususnya. Apalagi akses integrasi transportasi umumnya sudah mumpuni. Jadi come on man, ikhlas dong disutingin. Please, jangan bentar-bentar disamperin satpam. Sedih aku. Alright Johnny, jadi itu aja perjalanan singkat Bang Johnny di Jakarta International Stadium ya kan. Terima kasih buat Jakpro atas undangan eksklusifnya kepada Gas John untuk men-unboxing stadion baru yang akan menjadi kebanggaan Indonesia ini. Kita nantikan aja bagaimana usaha kita bersama dalam merawat dan menjaga stadion yang bisa menjadi aset selain aset ekonomi, juga aset pariwisata. Jadi itu aja, Bang Johnny izin pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John, ale! Ale, ale, ale.